Yesus bangkit naik ke surga pada abad yang ke-6. Lalu 6 hingga 7 generasi barulah hadir Muhammad dan beserta Al-Quran setelah 20 tahun. An-Nisa 157 mengatakan bahwa Yesus itu diangkat hidup-hidup dan diganti, diserupakan dengan orang lain. Loh, bagaimana Muhammad berani mengatakan Yesus hingga disalib, digantikan dengan orang lain, padahal Muhammad belum lagi lahir pada waktu itu. Sedangkan bapaknya Muhammad, yaitu Abdullah, pun belum lagi lahir. Itu 6 hingga 7 generasi loh. Kenapa Muhammad berani memfitnah bahwa Yesus itu tidak mati tetapi diangkat hidup-hidup dan diganti dengan orang lain? Padahal 6 hingga 7 abad itu, abad ke-6 hingga abad ke-7 baru hadirlah Muhammad dan mengatakan Yesus hingga disalib. Bukankah itu buktinya ialah Al-Quran itu antikristus, ajaran antikristus, ajaran penghambat keselamatan masuk surga. Bukankah itu bukti yang valid, sahih dan benar? Sila jawab. Nah, justru kalau menurut saya, Om JJ ya, itu memang benar, gitu loh. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu diserupakan, itu memang benar, karena di dalam Bible sendiri itu tidak ada ya, saksinya itu tidak ada ketika Yesus disalib itu. Murid-muridnya semuanya pada kabur. Seperti begitu. Bahkan ketika kita lihat saja, ketika siapa nih yang membawa salib ke Bukit Golgota. Dari situ saja, keempat penulis gospel ini berbeda-beda. Kalau Matius, Markus, Lukas itu mengatakan bahwa yang membawa salib adalah Simon, ya orang Kirene. Sementara menurut Yohanes 19 ayat 17, itu yang membawa salib itu dan memikulnya itu adalah Yesus sendiri. Nah, dari sini saja ini sudah membuktikan bahwa ketika mereka itu berbeda, ya, otomatis mereka itu tidak menyaksikan. Nah, seperti begitu. Lalu bagaimana Anda itu bisa memastikan kalau yang tersalib itu adalah Yesus? Nah, seperti begitu. Bahkan ketika perempuan-perempuan yang melihat Yesus disalib saja, itu dari keterangan penulis gospel ini itu ada yang melihat dari dekat, ada yang melihat dari jauh. Nah, jadi itu sebenarnya tepat, gitu loh. Nah, justru ketika Pak JJ mau mengatakan bahwa Al-Quran itu, kok so tahu, seperti itu. Makanya harus dibuktikan gitu loh. Siapa saksinya yang melihat bahwa Yesus itu tersalibkan? Nah, seperti begitu, Pak JJ. Mereka kan berjalan juga mundar-mandir ketakutan. Ya, ada masanya mereka mendekati salib Yesus, ada masanya mereka ketakutan dan berlari-lari dan agak jauh sedikit daripada salib. Jadi melihat pembunuhan, apakah Anda hingga ketakutan? Begitulah juga keadaan waktu perempuan itu melihat Yesus yang ada kalanya dekat, ada kalanya jauh, karena mereka itu berjalan. Begitu, itu pun kamu muter-muter. Astaga, pilulallahazim, mengucap kamu. Masanya mendekati di mana? Orang sejak di Getsemani saja ketika Yesus mau ditangkap, itu murid-muridnya itu kabur semua, gitu loh. Ini Anda itu mau menunjukkan kebohongan apa, Mr. JJ? Faktanya demikian. Kalau murid-muridnya sendiri itu semuanya itu melarikan diri. Kan seperti begitu. Lalu bagaimana Anda pasti mengatakan bahwa hilir mudik bolak-balik itu di mana? Sumber ayatnya dari mana? Seperti begitu. Karena semua muridnya itu sudah melarikan diri semua. Mereka itu semua takut ditangkap. Nah, bagaimana bisa memastikan bahwa orang yang disalib itu adalah Yesus? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Nggak ada itu keterangan Anda seperti itu. Jadi nggak usah ngarang-ngarang lah. Ya, Mr. JJ. Bukan awam yang menulis, bukan perempuan-perempuan yang menulis. Ya, yang menyaksikan pembunuhan Yesus itu beratus sampai 1.000 lebih, ya, yang menyaksikan, bahkan beribu orang yang menyaksikan penyaliban Yesus. Dari itu, yang menulis tentang kematian Yesus itu adalah orang yang benar-benar
orang yang diurapi Roh Kudus, bukannya orang awam, bukannya orang wartawan, ya. Jadi kamu mengklaim bahwa Alkitab kami itu kontradiksi, jangan dulu kalang kabut loh, ya. Tidak ada kontradiksinya Injil kami, ya. Jadi yang kontradiksi itu kamu, bukan Injil kami, bukan Injil Kristen yang kontradiksi, ya. Pemikiran kamu yang mempunyai pemikiran padang gurun yang kering kuntang, makanya kamu nggak ketemu, kamu nggak nyambung sampai bila-bila pun, ya. Itu. Iya, Mr. JJ, yang saya tanyakan kan tadinya sedang mengklarifikasi nih Mr. Wam itu, bahwa kata Mr. Wam, oh Al-Quran itu ngawur dan salah. Nah, sementara jika memang Al-Quran itu salah, ya seharusnya di dalam Bible sendiri tidak ada kontradiksi dong. Nah, seperti begitu. Lalu Anda katakan bahwa banyak saksinya, ribuan orang, siapa nama orangnya? Karena waktu itu murid-murid Yesus itu kabur semua, gitu loh. Nah, ini kan yang menulis Bible ini katanya murid-murid Yesus. Nah, ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran salah, otomatis faktanya di dalam Bible itu tidak boleh kontradiksi. Ketika ini saksinya bernama si ini, seperti begitu ya kan, namanya si ini. Lalu dia itu dituliskan melihat bareng-bareng di situ. Nah, sementara buktinya sendiri di dalam Bible itu sudah jelas. Wanita yang termasuk adalah ibunya di dalamnya, di dalam Matius, Markus, Lukas, semua dikatakan dituliskan oleh mereka itu dari jauh katanya melihat. Nah, sementara menurut Yohanes sendiri, woi, dari dekat. Gini. Ini si Matius, Markus, Lukas ini perang sama si Yohanes. Gitu. Karena tidak pasti siapa ini sebenarnya. Yang dari dekat atau dari jauh ini ibunya beserta wanita melihat penyaliban Yesus. Lalu gimana ini otentiknya? Seperti begitu. Lalu dari sejak semula saja keberangkatan Yesus naik ke Bukit Golgota, ya kan, Bukit Tengkorak itu, dia memikul salib itu. Apakah siapa itu yang memikul salibnya? Apakah Simon orang Kirene ataukah Yesus sendiri? Ternyata ya di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sendiri semuanya itu berbeda-beda. Seperti itu. Lalu otentiknya di mana? Mau membuktikan Al-Quran salah sementara Bible sendiri kontradiksi penulisannya. Saksinya tidak ada. Ini gimana? Coba silakan tunjukkan saja siapa namanya di antara mereka, salah satunya yang 1000 orang itu. Silakan. Aku bisa menanggapi dengan dalilnya kamu, ya, statement kamu. Kamu kayaknya berguru dengan Zakir Naik atau Ahmad Didat, karena Ahmad Didat itu sulitkan ayat-ayat Alkitab itu, sehingga kan Ahmad Didat itu dan Zakir Naik juga, ya, mempertentangkan Alkitab itu jadi kontradiksi. Jadi mungkin kamu berguru dengan Ahmad Didat atau Zakir Naik atau Khalil Gibran atau sebagainya. Jadi cara kamu menanyain tentang Alkitab, caranya Ahmad Didat yang begitu cara kamu untuk mempersalahkan ayat-ayat kitab kami. Ya, jadi kamu berguru dengan buku yang enggak jelas, makanya Ahmad Didat sendiri itu udah dihukum oleh Roh Kudus, dihukum udah oleh Yesus, karena Ahmad Didat itu menghina Alkitab yang benar, akurat, dan sahih, makanya dihukum oleh Roh Kudus. Tetapi kalau Al-Quran yang menciplak daripada Taurat, Tanakh, dan Evangelion itu enggak apa-apa, karena ia mendapat 75% daripada Alkitab, lalu dirubah-rubah segala fakta dan sejarahnya. Jadi itulah masalah Al-Quran, ya. Oke. Maaf Pak JJ, saya itu tidak mempersulitkan tentang ayat-ayat Alkitab. Dan saya tidak berguru kepada siapapun. Karena apa? Karena saya itu melihat dan meneliti sendiri gitu loh. Ketika di Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu diserupakan, yang mereka salib itu bukanlah Yesus. Seperti begitu. Nah, apakah benar sih? Nah, makanya saya cari tahu di dalam Bible. Gitu loh. Siapa tahu nih Al-Quran itu salah. Kan seperti begitu. Nah, lalu saya lihat-lihat di dalam Bible. Ternyata di dalam Bible sendiri itu tidak pernah ada saksinya. Kronologis penyaliban Yesus sendiri pun itu semua kontradiksi. Nah, bagaimana mungkin sekarang umpamanya seperti statement Mr. Wam bahwa katanya Al-Quran itu ngawur. Ya, tidak terbukti. Tetapi yang menjadi alat pengukurnya itu
benda yang kontradiksi, timbangan yang buruk umpamanya, timbangan yang rusak. Lalu gimana mau menimbang dan menyalahkan Al-Quran itu salah? Gitu loh. Sementara yang mikul salibnya sudah saya kasih tahu ya tadi. Yang mikul salibnya saja, entah Simon Kirene, entah Yesus sendiri. Itu penulis gospel itu saling kontradiksi. Gelut itu mereka. Nah terus, yang katanya ibunya pun jadi saksi waktu itu. Itu kan. Karena waktu itu hanya kuncinya itu hanya ibunya ini dengan wanita-wanita itu. Nah sementara bukti yang otentik tentang ibunya sendiri menyaksikan penyaliban Yesus dan itu bisa yakin bahwa Yesus yang tersalib. Malah dituliskannya pun saling gelut antara Matius, Markus, Lukas. Seperti begitu. Dan Yohanes. Kan seperti itu, Mr. JJ. Lalu di mana bukti otentiknya bahwa Bible bisa menyalahkan Al-Quran sementara Bible sendiri itu kontradiksi pernyataannya. Seperti begitu, Mr. Wam. Kalau murid-muridnya Yesus sudah jangan ditanya, karena murid-murid Yesus itu semua sudah pada kabur. Sudah pada kabur. Tidak ada satu orang pun murid Yesus itu yang menyertai Yesus ketika Yesus disalib. Makanya nih penulis gospel itu salah kaprah semua. Jadi benar ya terbukti Al-Quran itu, Mr. JJ. Dari jarak dekat dari jarak yang jauh pokoknya mereka melihat Yesus disalib. Tetapi yang paling berbahaya yaitu Al-Quran. Yang enggak ada pada jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh, ya, yang langsung Bapak Muhammad sendiri pun belum lahir. Lalu datanglah Muhammad setelah 600 tahun lebih sampai 700 tahun, baru hadirlah Muhammad dan Al-Quran setelah 20 tahun dan mengatakan Yesus hingga disalib. Bukankah itu yang berbahaya? Ya, murid-murid Yesus dan orang-orang awam itu melihat Yesus disalibkan, tetapi Muhammad belum lagi lahir. Apalagi Muhammad, sedangkan Abdullah pun belum lagi lahir. Jadi bagaimana kamu menjawab akan hal itu? Ya, karena Muhammad belum ada waktu itu. Siapa yang berani mengatakan itu? Siapa? Bukankah mereka itu melihat daripada sejarahnya Alkitab, lalu mereka berubah segala bentuk dan geografi dan penceritaan di dalam Alkitab itu dirubah-rubah dan ditambah-tambahin dan dikurang-kurangin. Itu memang logika, benar nggak? Sudahlah Pak JJ, Anda itu nyerah saja ketika mau membantah bahwa Al-Quran itu salah. Seharusnya itu Mr. JJ itu menunjukkan kalau Bible itu benar. Seperti begitu. Nah, sementara mau menyalahkan Al-Quran, Bible sendiri ada amburadul begitu mau penjelasannya. Penerangannya sendiri amburadul. Bagaimana ini mau bisa menimbang Al-Quran salah? Kan seperti begitu. Jadi kalau segala sesuatu ya harus diteliti dulu gitu loh. Mau dikatakan ada saksi, yang penting ada saksi. Iya, saksinya justru siapa gitu loh. Maka benar dong kalau gitu Al-Quran itu benar gitu loh Mr. JJ. Bahwa ketika Al-Quran mengkonfirmasi bahwa bukanlah Isa atau Yesus yang terbunuh, tetapi hanya orang yang diserupakan, itu benar dan itu otentik. Karena di dalam Bible sendiri itu tidak jelas dan tidak pernah ada saksinya. Pak JJ, Mr. Wam sendiri itu semuanya nyusruk. Nggak bisa menunjukkan kepada saya siapa nama saksinya. Maka sungguh celaka kalian itu. Mempercayai tulisan orang-orang yang ngawur semua. Lalu dijadikan pegangan untuk menyalahkan Al-Quran bahwa Al-Quran ngawur sejarahnya. Nah justru Al-Quran benar. Karena apa? Karena penulisan di dalam Bible sendiri amburadul. Sejak Yesus memikul salibnya sendiri kontradiksi, yang melihat penyaliban Yesus itu tidak ada, kan seperti begitu. Murid-murid Yesus sudah pada kabur semua, lalu siapa yang menjadi landasan kesaksian yang benar? Jadi selamat berpikir ya, Mr. JJ.